kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, yang di biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, siapakah aku ini Tuhan, yang di biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih malam hari ini kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu ada dalam acara Nada dan Sabda, dan Kau mengurapi hamba-Mu. Biar hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Kami akan memulai Nada dan Sabda malam hari ini dengan membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kita baca Bapak Ibu ayat pembukaan kita dalam Kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekali lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita bicara tentang tema malam hari ini bahwa kita adalah manusia yang sangat terbatas. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Siapa kita saudara-saudara? Siapa manusia itu? Kita nggak bisa lepas daripada orang yang harus mengandalkan kehidupan kita kepada Tuhan.
Manusia kita tidak bisa lepas, harus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Allah menjelaskan kepada kita malam hari ini bahwa Dia mengajar kepada Rasul Paulus. Paulus, Tuhan izinkan, aku izinkan kamu menjadi lemah. Sebab ketika engkau merasa lemah, maka di sanalah kuasaku. Di sanalah penyertaanku. Di sanalah kemuliaanku akan nyata bagimu. Allah sedang mengajar, Yesus sedang mengajar kepada Rasul Paulus bahwa sehebat apapun engkau Paulus, seluar biasanya apapun engkau Paulus, engkau orang yang luar biasa dipandang oleh sesama para pelayan, engkau orang yang hebat, engkau membuka pelayanan di beberapa tempat. Engkau menjadi orang yang dimana engkau gunakan sapu tanganmu, orang akan disembuhkan, orang akan dipulihkan. Tetapi Allah mengajarkan kepada Paulus, Paulus, engkau gak ada apa-apanya. Sebab di balik ayat yang kita baca ini, Allah mengajarkan kepada Paulus, Allah izinkan engkau harus lemah Paulus. Karena apa? Di saat engkau ada di atas, di satu titik, di titik yang ada di puncak, semua mata tertuju kepadamu, semua pandangan tertuju kepada pelayananmu. Maka Allah izinkan dia ada dalam satu keadaan yang lemah. Kata lemah sini dia bukan gak punya iman. Kata lemah di sini dia bukan gak beriman lagi, dia gak percaya lagi, enggak. Tetapi secara fisik ini dia sudah gak bisa berbuat apa-apa. Dia gak bisa bertahan lagi. Maka Allah mengajar kepada dia dalam kondisi apapun, engkau tetap mengandalkan dan engkau tetap perlu Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara-saudara kita Tuhan izinkan dalam titik yang ada di puncak. Tuhan percayakan dalam karir kita, dalam perjalanan pekerjaan kita, dalam studi kita. Engkau menjadi pusat perhatian orang dan orang berkata, oh engkau hebat. Kalau engkau siswa, engkau siswi, engkau mahasiswa. Ketika orang lihat engkau berjalan, maka semua mulut akan berkata, wah IQ-nya mantap dan luar biasa. Lalu kita mulai membanggakan diri, siapa gua nih? Aku orang hebat dan aku orang yang pintar di antara teman-temanku. Kita harus tahu bahwa semua kepintaran kita yang kita miliki, hikmat yang kita miliki, sumbernya daripada Tuhan. Ada saatnya ketika kita mulai meninggikan diri, Allah akan merendahkan kita. Dan di saat itulah kita merasa lemah dan tidak berdaya. Di saat itulah Allah mengajar kita, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya kita, seberhikmatnya kita seorang pelajar, siswa, mahasiswa, kita terbatas. Karena kita tahu yang memberikan hikmat kepada kita adalah Tuhan sendiri. Dia adalah hikmat yang sesungguhnya. Maka saya mau berkata kepada kita, apapun yang Tuhan kasih, lewat cara kita berpikir dalam dunia pendidikan, mari anak-anak muda, mari para mahasiswa, engkau harus tetap datang berlutut di kaki Tuhan. Atau kita mungkin dalam pekerjaan, kita mungkin sukses, kita mungkin berhasil, toko kita semakin hari semakin ramai. Lalu kita mulai membanggakan, siapa aku ini? Aku orang yang hebat, aku punya latar belakang sarjana ekonomi. Aku bisa memanage semua usahaku yang bagus, yang baik, yang terbaik. Tapi saya mau berkata malam hari ini kita manusia sangat terbatas. Kalau toh kita banyak pembeli, banyak relasinya, membuat barang-barang kita, usaha kita semakin maju. Saya mau berkata, bukankah itu Allah yang perintahkan berkat kepada kita? Sebab dia berkata ketika kita mendahulukan Tuhan, maka yang kita cari di dunia ini akan mengikuti kita. Saya mau berkata malam hari ini, mari kita semua menyadari bahwa kita manusia punya keterbatasan.
Yang setuju katakan amin. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ada Ibu Els Kesek, Nela Gerungan, Bapak Julianus Mamura yang bersama dengan kami. Mari sama-sama, siapapun engkau yang akan nonton dan sedang nonton malam hari ini, kita harus menyadari sehebat-hebatnya kita masih punya kekurangan. Apalagi biasanya anak-anak muda, di usia-usia muda, ketika kita seorang wanita, maka kita membanggakan, kita memamerkan kecantikan kita. Tapi tahukah saudara-saudara, di balik kecantikan ada yang namanya dokter spesialis wajah. Kenapa orang mau operasi wajah? Yang mancung ke dalam, dioperasi untuk keluar. Yang pipinya agak bengkak, diambil dagingnya menjadi lebih baik lagi. Yang dagunya terlalu panjang dibuat sedemikian, gak bisa kelihatan panjang lagi. Itu menandakan bahwa orang gak puas dengan kecantikan dia. Bahkan terlebih ketika kecantikan itu mulai memudar masuk usia yang ke-40. Yang tadinya gak ada keriput, mulai muncul keriput di samping kanan kiri mata. Kalau dia wanita mulai stres, dia mulai satu hari hanya 1 jam di kaca. Karena dia mulai melihat wajahnya, mulai ada keriput, maka 1 hari sampai 2-3 jam untuk nempel bedak, nempel kiri, nempel kanan. Supaya semuanya jadi indah ketika ke pesta, percaya diri. Tapi pulang rumah ketika cuci muka, maka muncul lagi keriput yang ada di muka. Itu menandakan bahwa kita nggak bisa membanggakan, memamerkan kecantikan kita. Oke lah, kalau kita cantik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ingat, kecantikan itu hanya sementara. Kita manusia, makhluk yang biasa, yang terbatas. Engkau cantik usiamu 40, stop sampai di situ. Lebih banyak kita tampil dengan muka yang gak pada aslinya. Kita lebih banyak semennya di wajah kita. Kita udah garis kiri, garis kanan, kasih lebih merah lagi. Tapi ingat, coba Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, ketika engkau pulang pesta, engkau lihat wajahmu akan berubah, mulai berkeriput. Kecantikanmu itu sementara, menandakan bahwa manusia kita ini makhluk biasa. Pria-pria yang tadinya gantengnya minta ampun, tetapi di atas usia 40, lama-kelamaan tanpa kita sadari rambut kita mulai hilang di bagian depan sini. Ada yang rambutnya tetap ada di depan, tetapi di belakangnya rambutnya mulai hilang. Atau mungkin depan dan belakang rambutnya ada, tetapi atasnya yang sudah enggak ada. Maka orang mulai berkata, kalau dia botak depan, dia selalu memikirkan masalah yang ada di depan. Dan ketika dia botak di belakang, orang berkata dia selalu memikirkan masalah yang sudah masalah di belakang. Dan ketika dia botak di atas, orang berpikir dia berpikir masalah yang selalu berpikir masalah yang ada di atas. Dan orang berkata ketika dia botak semua, orang berkata dia memikirkan selalu dari masa ke masa. Itu menandakan bahwa kita ini manusia, makhluk yang terbatas. Enggak ada yang dapat kita banggakan. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu, manusia kita ini enggak ada yang kita banggakan. Tetapi di balik apa yang Tuhan kasih, kelebihan kita harus bersyukur. Itulah sebuah kepercayaan Tuhan bagi kita. Paulus orang hebat, tetapi Tuhan izinkan dia menjadi lemah dan sepertinya dia gagal, menandakan bahwa dia orang yang biasa. Paulus pernah mengalami kegagalan dalam melakukan hal yang baik. Dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Dia pernah gagal lewat perasaannya.
dia pernah frustasi, dia pernah mengalami ketakutan. Kalau kita melihat Paulus, sekali lagi di awal saya katakan dia orang yang luar biasa. Tetapi ketakutan, frustasi, perasaan menguasai pikirannya itu ada nyata dalam kehidupannya. Maka saya mau berkata, kita orang percaya, jemaat Tuhan, sampai kepada para pelayan-pelayan, mari setiap hari kita selalu serahkan kehidupan kita hanya kepada Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita lakukan lewat pikiran dan tindakan kita, untuk supaya kita tahu kita manusia yang terbatas. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang tidak ada apa-apanya, yang tidak punya kehebatan apa-apa, tetapi hanya Allah lah yang hebat. Katakan amin. Kita terbatas, makhluk biasa yang gak punya kehebatan sama sekali. Tetapi Allah kita harus sadari, hanya Dialah yang hebat itu. Mari kita baca Matius 16 ayat yang 16. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Kita orang yang biasa, tetapi kita harus menyadari bahwa kehebatan Yesus manusia, tetapi Dia hebat. Ayat yang ke-16 berkata begini, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Katakan amin. Saudara-saudara, kita manusia biasa, kita punya keterbatasan. Tetapi Yesus adalah manusia, bukan sekedar manusia, tetapi Dia Allah. Tetapi kita tidak bisa menyamakan, memposisikan diri kita seperti manusianya Yesus. Tetapi manusia yang hebat itu hanya satu, karena memang Dia adalah Allah. Itulah yang namanya Yesus, anak Allah. Hanya Dia yang hebat, hanya Dia manusia yang hebat, hanya Dia manusia yang mulia, hanya Dia manusia yang sempurna, hanya Dia manusia yang gak berbuat dosa. Kita ini kebalikan daripada itu. Kita terkadang dalam 1 kali 24 jam, jangankan dalam tindakan perbuatan kita, terkadang lewat pikiran kita bisa berdosa. Bukan dengan perbuatan, tetapi dengan pikiran kita. Kita sudah lari kemana-mana, berpikir yang gak war-war, maka itu dosa di hadapan Allah. Makanya menandakan kita, siapapun kita ini gak hebat di hadapan Tuhan. Tapi Yesus, Dia Allah. Yesus anak Allah, Dia satu-satunya manusia yang hebat, yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Dia melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Yoce Kolompoi ada di Sulawesi Barat, bersama dengan kita. Biarlah kehebatan kuasa Tuhan, biarlah kehebatan kuasa Yesus sebagai manusia, Dia adalah anak Allah, menyertai pelayanan rekan saya yang ada di Sulawesi Barat, Bapak Yoce Kolompoi. Dan siapa yang sedang nonton malam hari ini, Bapak Mahamura berkata amin. Dan memang kita harus berkata amin. Hanya Dialah yang hebat. Kita ini gak ada kehebatan sama sekali. Yang kedua, ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas, makhluk yang terbatas, kita harus menyadari, kita harus berharap sepenuhnya kepada Dia. Kita harus menyadari, kita harus berharap sepenuhnya kepada Dia. Masih ingatkah Bapak Ibu?
Kata lain berharap adalah kita mengandalkan Tuhan. Dan dalam kitab Yeremia berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dibela oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita menyadari kita ini terbatas dan pengharapan kita hanya kepada Dia, kita mengandalkan 100%, 1000% kepada Tuhan, maka saya percaya apa yang saya katakan tadi, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang tidak akan diangkat oleh Tuhan. Seperti janjinya kepada kita, orang yang jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kalau kita menyadari kita nggak berdaya, lalu kita arahkan pengharapan kita hanya kepada Dia. Artinya kita mengandalkan Dia. Maka percayalah, penyertaan sempurna lewat karya-karyanya itu akan saudara dan saya akan alami. Ibu Debbie Tololiu, Ibu Meli berkata amin, dan memang amin. Gak ada yang bisa menolong kita. Gak ada tangan manusia, mau saudara kita, orang tua, sahabat kita, pendeta, penginjil yang hebat sekalipun, ketika kita jatuh, kita gak mampu untuk mengangkat saudara yang sedang terpuruk. Karena kita manusia juga terbatas. Artinya sesama kita orang yang terbatas. Tetapi ketika kita terjatuh, maka kita butuh orang yang hebat tadi. Kepada Dialah yang iman dan harap kita tujukan. Maka dengan demikian Dia akan bertindak kepada kita. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong, menyelamatkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita harus menyadari kita manusia terbatas. Yang pertama, kita lari kepada Dia, kepada Allah yang hebat, karena kita nggak hebat. Yang kedua, kita berharap sepenuhnya kepada Dia karena kita ini manusia yang terbatas. Dan yang ketiga, kita menyadari kita orang yang lemah. Supaya kenapa? Membuat kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Orang yang lemah, yang mengaku dan merasa tidak berdaya, kita tidak bisa melangkah sendiri. Namun ketika kita melangkah, kita butuh Dia. Sebab kalau kita melangkah sendiri, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita.
Kita tahu bersama iblis adalah seperti singa yang sedang ngaum-ngaum berjalan mengelilingi kita. Lalu kita berjalan tanpa kita libatkan Tuhan, tanpa kita menaruh dia ada di depan kita. Maka ketika sesuatu yang ada di depan yang akan mencelakakan saudara dan saya, jika tanpa Tuhan ada di depan kita, maka dengan mudah iblis akan menerkam kita. Tetapi ketika kita berkata, Engkau Immanuel, Engkau harus ada di depan kita. Engkau harus ada di depan aku sebagai pribadi. Engkau harus ada di depan aku sebagai keluarga. Engkau berada di depanku dalam usaha-usahaku, dalam hal Immanuel, Allah Yesus Kristus, dia ada di depan. Maka ketika sesuatu yang akan mencelakakan engkau yang ada di depan, maka dialah yang lebih dulu akan mengalahkan musuh yang akan menghancurkan kita. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan ada di depan kita. Haleluya. Ku dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Katakan, Tuhan, Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh Tuhan ada di depan kita. Maka ketika kita berjalan, dia ada di depan, kita akan merasakan bahwa benar peran gembala yang baik. Dia tak akan meninggalkan kita. Dia akan membela kita. Dia akan menolong kita. Bila ku jalan di lembah yang gelap, terasa asinglah jalanku. Tuanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
perilaku. Haleluya. Haleluya. Mari engkau mulai menyadari hidupmu. Kita butuh Tuhan. Saudara yang bersama dengan saya, Ibu Elskesek, Ibu Meli Tololiu, Bapak Julianus Mamura, Ibu Debbie Tololiu. Kita harus menyadari, dan Bapak Ibu kami yang ada di Studio 3, kita harus menyadari kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan, sebab kita tidak tahu ketika kita melangkah dalam langkah iman kita. Kita nggak tahu langkah keberapa kita akan jatuh. Seperti Petrus, dia nggak tahu langkah keberapa dia akan jatuh. Saudara dan saya juga, kita nggak tahu langkah keberapa kita bisa akan jatuh. Tetapi kalau Tuhan, dia ada mendahului langkah kita. Dia Allah Immanuel, dia ada di depan kita. Maka saya percaya, saudara, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan tergeletak, karena dia akan melindungi kita. Dia akan berperang ganti kita. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tanda orang yang gak mau berjalan sendiri. Tanda orang yang gak mau melangkah sendiri. Minimal dia ketika mengadakan perjalanan, ketika dia ada di dalam mobil, dia ingat Tuhan. Dan engkau lapor kepada Tuhan. Mungkin doamu singkat, doamu tidak bertele-tele, doamu tidak terlalu panjang. Tetapi ketika engkau sebagai seorang yang mengendarai kendaraan, ketika engkau mulai menyalakan mesin mobil, lalu engkau mulai teringat kepada dia, dan engkau mulai mengeluarkan 1, 2 kalimat, 5, 10 kalimat, meminta bimbingan, pertolongan dalam perjalanan. Itu tanda engkau orang yang mau melibatkan Tuhan dalam perjalananmu, karena engkau gak bisa jalan sendiri. Ketika engkau sebagai seorang karyawan yang ada di toko, engkau sebagai seorang PNS, TNI Polri, engkau ada di kantor, waktu engkau duduk di belakang meja kerjamu, sebelum engkau bekerja di pagi hari sampai sore hari, ketika engkau mungkin mulai memegang polpen, pena, atau mungkin engkau membuka laci, lalu engkau mulai teringat kebaikan Tuhan, lalu engkau mulai berdoa, engkau melapor kepada Tuhan. Apa yang engkau kerjakan, engkau meminta supaya engkau berhasil. Itu tandanya engkau tidak mau melangkah sendiri dalam pekerjaan. Engkau tidak mau ingin sukses sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi dengan tanda engkau berdoa sejenak di bilik ruangan kerjamu. Mungkin engkau sendiri, gak ada yang melihat. Tetapi ketika engkau mengangkat tangan, mengangkat wajahmu dan mulai berdoa sekalipun singkat, saya percaya Tuhan sudah ada di ruangan itu. Dan dia akan menolong engkau. Bapak Ibu, kita harus akui, kita butuh Tuhan. Kita tidak bisa melangkah sendiri. Dan ingat, kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Mari percayakan hidupmu. Sekali engkau beriman, tetap beriman kepada Dia. Sekali engkau berharap, tetap engkau berharap kepada Dia. Dan saya tahu dan saya terlalu beriman dan percaya, kalau hari yang lalu, bulan tahun yang lalu, Tuhan sedang mengangkat engkau dalam pekerjaan. Tuhan sedang mengangkat engkau dengan pekerjaan yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu tandanya bahwa Tuhan sedang bersama dengan engkau.
tangkap pesan firman Tuhan malam hari ini. Kita manusia yang biasa, dan Tuhan luar biasa. Kita manusia yang gak hebat, hanya Tuhan yang hebat. Yang sedang nonton malam hari ini, angkat tangan saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa, semua yang mendengar, semua yang melihat, baik secara live malam hari ini, atau mungkin mereka menonton dalam siaran ulang, semua yang mendengar, yang melihat, dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami punya komitmen, kami punya iman yang bulat, tidak ada kepada yang lain, hanya kepada Engkau saja, Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan nyanyikan satu pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihentarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dan bila imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihentarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sampai jumpa dalam acara Nada dan Sabda pada minggu depan. Terima kasih pemain keyboard kita Hizkia Waro dan kru kita malam hari ini. Bersama dengan kita, kami ucapkan sekali lagi sampai jumpa dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh, tiap langkahku di atas